Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hai, kenalkan nama saya Maiza Duana SHMMKes. Saya adalah salah satu dosen tetap pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Dengan mata kuliah yang saya ampuh, Dasar Promosi Kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran dalam mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan Masyarakat. Di mana pada mata kuliah ini, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memaparkan sedikit dari deskripsi mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi kesehatan masyarakat dengan bobot nilai 2 SKS. Adapun pencapaian dari mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan antara lain diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, menguraikan tentang konsep promosi kesehatan. Mahasiswa juga mampu menguraikan kriteria dari promosi kesehatan dengan baik, kemudian mampu menjelaskan tentang tujuan promosi kesehatan, dan mahasiswa juga mampu menguraikan manfaat dari promosi kesehatan, serta mahasiswa mampu merancang promosi kesehatan yang akan dilaksanakan dalam menunjang dan mengembangkan teori yang didapatkan di kelas. Untuk mencapai program mata kuliah, mahasiswa diwajibkan mengikuti topik sebanyak 14 kali pertemuan dengan topik sebagai berikut: sejarah dari promosi kesehatan, batasan dari promosi kesehatan, metode dan media dalam promosi kesehatan, komunikasi kesehatan masyarakat, ruang lingkup dan prinsip dari promosi kesehatan, dan praktek promosi kesehatan kepada masyarakat, yaitu kepada anak usia sekolah dasar, kepada remaja, kepada lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berkebutuhan khusus. Setelah kita mengetahui gambaran dari mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan, saya akan menjelaskan teknik pengajaran di DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa, di mana saya mengawali dengan kontrak program dan penjelasan RTS. Saya juga menjelaskan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa, baik berupa textbook, jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait, baik berupa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Salah satu sumber referensi yang saya gunakan yaitu buku promosi kesehatan dan ilmu perilaku karangan Profesor Dr. Sukijo Noto Atmojo. Yang kedua, interaction. Interaction adalah interaksi antara mahasiswa dengan dosennya. Interaksi di awal perkuliahan, biasanya saya menyapa mahasiswa dengan salam dan menanyakan kabar untuk memastikan bahwa kondisi mereka baik-baik saja serta siap untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan. Saya juga mengajak mahasiswa untuk selalu berinteraksi aktif dan memberikan pendapat, serta berdiskusi secara terbuka untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, untuk berpikir kritis dan menciptakan suasana yang lebih interaktif. Dalam pemaparan materi, biasanya saya juga sering memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang promosi kesehatan dan lifestyle atau gaya hidup sehat masyarakat. Biasanya dalam perkuliahan saya menggunakan media seperti PowerPoint dalam pembelajaran, dan saya juga menggunakan media WhatsApp dan Zoom untuk berdiskusi di luar jam pembelajaran, seperti saat melakukan konsultasi pembelajaran. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah penilaian, berupa penilaian dari dosen kepada mahasiswa. Terdapat beberapa komponen penilaian yang diberikan, seperti
diskusi, presentasi, soft skill, penugasan, dan ujian tulis. Di awal perkuliahan, saya juga akan mengenalkan capaian dari penilaian, yaitu terdiri dari tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah dasar promosi kesehatan dengan metode yang saya gunakan: ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Suryana ya? Kenapa Suryana belum sarapan? Nggak sempat karena buru-buru. Kenapa buru-buru? Hujan tadi. Oh, nggak sempat karena buru-buru hujan ya. Ya, kita cuacanya lagi hujan ya. Ya, tapi semangatnya ada? Ada. Alhamdulillah ya. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita sudah bertemu dalam mata kuliah dasar promosi kesehatan. Minggu pertama kita sudah dengan kontrak program. Ya, nah di pertemuan pertama Ibu menjelaskan sedikit tentang sejarah Promkes. Masih ingat? Masih. Kita sudah membahas tentang dua tokoh metodologi Yunani kuno. Ya, dalam ilmu Promkes dikenal ada dua tokoh metodologi Yunani kuno. Ayo siapa yang tahu dua tokohnya? Wah, berarti nggak semua ya? Ya, alhamdulillah. Coba Lesa, ada siapa? Yang pertama itu ada Asklepios adalah seorang dokter yang mempunyai sasaran atau targetnya itu individu. Cara tindakan yang dilakukan oleh Asklepios itu adalah dengan cara kuratif. Oke, ya, ada Asklepios. Asklepios ini adalah dokter. Ya, sasarannya individu. Tindakannya kuratif. Ya. Nah, yang kedua itu coba Gigi. Ada Hijia itu adalah orang ahli Krismas. Sasarannya biasa masyarakat dan tindakan yang dilakukan itu ada preventif dan promotif. Oke, kata Gaby. Yang kedua ada Hijia. Hijia ini sasarannya masyarakat, kemudian dilakukan secara ruang lingkup promosi kesehatan, di mana dimensi dari promosi kesehatan. Coba Gaby. Jadi ruang lingkup promosi kesehatan itu ada dua, itu ada preventif dan promotif, dan ada kuratif dan rehabilitatif. Jadi preventif dan promotif itu bagi kelompok yang sehat, dan kuratif dan rehabilitatif itu bagi kelompok yang sakit. Nah, sasaran pelayanan kesehatan kepada siapa nih kita melayani kesehatan? Kepada orang sehat atau kepada orang sakit? Kepada dua-duanya. Kita akan memberikan pelayanan kesehatan kepada dua-duanya. Yang pertama kita berikan kepada orang sehat. Apa yang kita berikan kepada orang sehat? Preventif dan promotif. Ya, preventif itu apa ya? Pencegahan. Promotif? Mempromosikan ya. Kita mempromosikan hidup bersih dan sehat. Kita mencegah supaya tidak terjadi penyakit ya. Nah, sedangkan sasaran dari kepada orang sakit yaitu kuratif dan rehabilitatif. Ya, rehabilitatif. Apa sih contohnya kita melakukan promotif? Oke, sosialisasi PHBS. Siapa yang jawab? Yang lain lagi kan kita. Oke. Kira-kira nih, apa contoh preventif yang akan kita berikan kepada masyarakat? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Putri, silakan. Contohnya seperti mencuci tangan, Bu. Oke, contohnya kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mau cuci tangan sebelum makan, ya, atau cuci tangan sebelum memegang makanan. Nah, kemudian ada dimensi tempat untuk ruang lingkup promosi kesehatan itu
tempat. Di mana saja dimensi tempat? Di tempat kerja, di tempat umum, bahkan di institusi pelayanan kesehatan. Ya. Nah, kita lihat ketika kita melayani kesehatan, ya, pelayanan kesehatan preventif dan promotif bagi kelompok sehat. Sasaran kita adalah orang-orang sehat. Nah, bisa saja kita datang ke sekolah, bisa saja kita datang ke masyarakat, anak-anak sekolah, adik-adik SD, kita ajarkan kenapa harus menggosok gigi, kita ajarkan kenapa harus sarapan. Maka tadi seperti Suryana tidak sarapan, berarti mulai besok harus sarapan, ya. Nah, jadi kepada orang-orang sehat kita akan berikan edukasi, kita akan berikan ilmunya. Apa yang akan terjadi kalau kita makan tanpa cuci tangan? Apa yang akan terjadi kalau kita membuang sampah sembarangan? Apa yang akan terjadi kalau kita BAB di sungai? Nah, jadi seperti ini. Kemudian pelayanan kesehatan kita berikan kepada kelompok sakit, yaitu kuratif dan rehabilitatif. Jadi kuratif itu pengobatan. Siapa yang memberikan pengobatan ini? Ya, dokter akan memberikan pengobatannya. Nah, kita melihat dari dimensi tempat. Keluarga, bagaimana kita datang kepada keluarga? Kita datangi keluarganya, ya, sasaran kita kepada keluarga. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan, sekolah, kita datangi sekolah untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi atau penyuluhan. Kita datangi tempat kerja, kita datangi tempat umum, kita datangi institusi pelayanan kesehatan, ya. Nah, kita lihat nih, ada visi dari promosi kesehatan. Ada 4 visi dari promosi kesehatan. Yang pertama, coba Sukma. Visi dari promosi kesehatan yang pertama. 1. Mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, visi kita untuk memberikan promosi kesehatan, kita mau mengajak nih masyarakatnya, mau dia pelihara kesehatannya. Contoh tadi kita bahas, mau cuci tangan, mau cuci tangan. Nah, kemudian visi yang kedua. Visi yang kedua, coba Suryana. Mampu atau ability memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, setelah dia mampu, setelah dia mau, mampu enggak? Nah, contoh cuci tangan. Kita cuci tangan. Oh, kita sudah mengajarkan mereka, sudah memperkenalkan apa resiko yang akan terjadi jika tidak cuci tangan. Nah, berarti kita harapkan masyarakatnya mau cuci tangan. Setelah mau, mampu enggak dia cuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian menggunakan sabun. Nah, kalau di sampah, kita mengajarkan masyarakat, mau tidak masyarakat buang sampah pada tempatnya. Nah, untuk mampu tidak dia membuang sampah di tempat yang telah ditetapkan. Nah, kalau di ilmu kita, kalau di Kesos kita ada peningkatan lagi. Kalau sampah yang dibuang harus dipilah atau dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Nah, mampu nggak dia memilahkan sampahnya? Ya. Nah, jadi ternyata visi dari promosi kesehatan, setelah dia mau melakukan memelihara kesehatannya, dia juga mampu meningkatkan kesehatannya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga visi dari kesehatan. Yang ketiga, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Nah, seseorang itu dia mau, pertama mau, kemudian kedua mampu, yang ketiga melindungi dirinya untuk menjaga kesehatan. Siapa namanya? Nabila. Hari ini Nabila memakai masker. Kenapa? Nabila pilek. Nah, Nabila sedang pilek. Dia menjaga kesehatannya. Dia menjaga, memproteksi kesehatannya karena Nabila menyadari dalam kondisi dia pilek berarti imun tubuhnya sedang menurun. Karena imun tubuhnya sedang menurun, Nabila menjaga dirinya. Kemudian dia menggunakan masker supaya dia tidak terkontaminasi. Ternyata yang dilakukan oleh Nabila ini bukan hanya menjaga diri. Dengan dia saat ini, dengan kondisi Nabila yang sedang ada virus, ya, menggunakan masker, sesungguhnya Nabila juga sedang menjaga lingkungannya. Nah, jadi seperti ini yang kita minta kepada masyarakat. Ini yang kita sosialisasikan. Ketika
menjaga diri sendiri terhadap suatu penyakit, maka sesungguhnya masyarakat itu sedang menjaga lingkungannya. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Paham. Oke, kita lanjut visi yang keempat. Coba, Rupiana. Yang keempat, memelihara kesehatan, mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Nah, kalau tadi Nabila melindungi diri dengan menggunakan masker, yang keempat memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Contohnya apa? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Nah, maka Seliana tadi tidak sarapan. Nah, Seliana tadi tidak sarapan. Jadi upaya sarapan pagi ternyata adalah upaya meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan diri sendiri. Selain sarapan pagi, apa lagi? Istirahat yang cukup. Nah, berarti istirahat yang cukup. Ada nih yang masih bergadang malam-malam. Berarti belum menjalankan kesehatan dengan baik ya. Nah, jadi nanti dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mensosialisasikan kepada orang lain. Karena siapa kita? Kita adalah ahli Kesmas. Kita adalah orang yang memberikan edukasinya. Kita yang memberikan penyuluhannya. Ya, nanti kita kasih tahu ke masyarakat, Bapak Ibu istirahat yang cukup ya, tapi kita tidurnya jam 2 malam. Ya? Nah, jadi nggak sesuai. Nah, apa lagi? Supaya melindungi diri. Makan makanan bergizi. Makan makanan yang bergizi. Ternyata makan saja kita harus melihatnya. Nah, ketika kita bertemu dengan makan, oh lagi ingin makan ini, makannya enak banget nih. Kita makan sesuatu yang fast food. Apa itu fast food? Cepat saji. Makan cepat saji. Makan cepat saji itu sehat tidak secara kesehatan? Tidak. Enak tidak? Enak. Nah, kalau kita sudah paham, wah ini enak nih, saya mau makan nih. Nah, ternyata ketika kita sudah memahami ilmu kesehatan, oh ini adalah makanan yang enak tapi tidak sehat. Jadi ini yang kita sosialisasikan, terutama kepada adik-adik di SD misalnya. Nah, bisa dalam materi jajanan sehat. Nah, jadi kita upayakan dari awal, dari ini kita kenalkan pengetahuan mereka. Begitu juga kepada masyarakat, kepada ibu-ibunya. Kita sampaikan kepada ibu-ibu, jangan bahagia ibu-ibu ketika anaknya diberikan jajan. Jadi siapkan makanan yang dari rumah, makanan yang sehat, ya. Makanan yang baik adalah makanan yang halal dan thayyib, ya. Jadi halal dan thayyib. Jadi bukan halal saja. Kalau makanan itu baik, maka itu adalah sehat buat kita. Oke. Kemudian selain makanan apa lagi? Olahraga yang cukup, ya. Olahraga yang teratur. Nah, siapa yang di sini ada olahraga? Mungkin yang sering olahraga. Ya, Sinta, Gaby, bagus ya. Nah, yang lain menyusul. Ya, olahraga, bisa jalan pagi, bisa apa lagi? Jogging, bisa apa lagi? Bersepeda, gitu ya. Jadi jangan banyak tidurnya, ya. Dan ini juga yang kita ajarkan kepada masyarakat. Nah, yang lain lagi, melindungi diri, mengkonsumsi air putih, mengkonsumsi air putih yang cukup. Karena berapa kebutuhan air dalam tubuh kita? 2 liter. Nah, sesungguhnya di tubuh kita 75% diisi dengan cairan. Jadi mengkonsumsi air putih yang cukup itu sehat buat kita, ya. Nah, sasaran promosi kesehatan, kita melihat sasaran. Sasaran yang pertama adalah sasaran primer. Sasaran primer itu sasaran kepada individu. Nah, di mana kita memberikan penyuluhan kepada satu orang. Kepada siapa? Kepada bapak kepala rumah tangga kah? Kepada ibu hamil kah? Kepada balita kah? Jadi sasarannya itu per orang, individu, ya. Kemudian sasaran yang kedua yaitu sasaran sekunder. Kepada siapa sasaran sekunder? Kepada para tokoh masyarakat, tokoh ulama. Kenapa sih kita mesti memberikan sasaran promosi kesehatan kepada tokoh ulama atau tokoh masyarakat? Kenapa? Biar tokoh-tokoh itu bisa menyebarluaskan lagi. Kata Cindy, tokoh tersebut dapat menyebarluaskan lagi kepada masyarakat. Reza? Ya, Reza juga. Jadi dari tokoh masyarakat bisa menyebar ke masyarakat. Jadi Karena kalau ucapan dari tokoh ulama itu lebih didengar oleh masyarakat dan mereka lebih percaya. nah, tokoh ulama itu adalah orang yang dipercayai oleh masyarakat. Ketika kita
seperti kalau dalam Islam ya dikatakan buang sampah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman misalnya. Jadi mulai kita melihat sampah, maka masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pola hidup sehat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sasaran yang ketiga, yaitu sasaran tersier. Ya, tersier ini sasarannya kepada instansi ya, kepada perkantoran, kepada instansi, kepada perusahaan, kepada sekolah ya. Nah, kira-kira kalau ke sekolah apa yang akan kita berikan? Edukasi apa? Cara cuci tangan, edukasi, buang sampah. Kalau ke perusahaan, apa yang akan kita berikan? Sosialisasi tentang pengelolaan limbah supaya limbahnya tidak membahayakan masyarakat. Kemudian penggunaan alat pelindung diri ya. Kita lihat banyak nih tenaga kerja yang bekerja tapi mereka tidak menggunakan pelindung diri. Nah, jadi intinya kesimpulan yang dapat kita simpulkan ya, bahwa promosi kesehatan itu adalah upaya kita untuk merubah masyarakat agar masyarakat mau dan mampu melindungi dirinya dan lingkungannya. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Paham. Oke, jadi ini saja pertemuan kita tentang dasar promosi kesehatan masyarakat. Nah, dari kesimpulan barusan, Ibu harap semua kita akhirnya memahami ya, bahwa promosi kesehatan itu kita mengajak masyarakat agar mau dan mampu. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya? Ada Bu. Ada, Yuda, silakan Yuda. Bu, saya mau bertanya, yaitu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perubahan perilaku seseorang? Nah, oke, bagus ya pertanyaannya ya. Nah, seseorang itu perilakunya itu bisa berubah karena apa sih? Nah, pertanyaan Yuda. Mungkin orang mau berubah nggak supaya dia hidup sehat atau supaya dia mau menjaga dirinya, itu karena apa? Coba siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau? Oke, Cindy, silakan. Menurut Cindy, perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan tindak perilaku. Oke, bagus sekali ya. Nah, perubahan perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 aspek: pengetahuan, sikap, dan tindakan. Oke, contoh, ya, kita adalah masyarakat biasa. Ketika kita diberikan ilmu tentang sampah, nah, bahwa kita tahu dengan adanya sampah, maka kita diberikan ilmu tentang sampah. Kita tahu dengan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya itu akan membuat lingkungan menjadi tidak sehat, di mana mikroba akan bebas berkeliaran dan itu akan dikonsumsi kembali oleh masyarakat. Nah, akhirnya datang petugas kesehatan, datang kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana membuang sampah, memilah sampah sampai harus ditutup, bagaimana kita harus mencuci tangan, ya, bagaimana tidak boleh BAB di sungai, mengapa alasannya, maka kita jadi tahu. Ketika seseorang sudah punya ilmunya, apakah perilakunya akan berubah? Ketika seseorang sudah diberitahukan ilmunya, pengetahuannya sudah ada, apakah perilakunya akan berubah? Berubah. Perilaku pengetahuannya sudah meningkat dari yang sebelum tahu menjadi tahu. Oke, pengetahuannya yang meningkat. Nah, aspek yang kedua tadi sikap. Dia sudah tahu. Nah, apakah sikapnya itu akan berubah? Bahwa sikap buang sampah sembarangan itu ternyata tidak baik. Apakah dia akan berubah? Bisa jadi dia akan berubah sikapnya, bahwa ternyata membuang sampah itu tidak boleh sembarangan. Kemudian tindakan, apakah tindakannya akan berubah sehingga dia tidak akan buang sampah sembarangan? Belum tentu. Ternyata pengetahuan yang baik akan membuat sikap baik, belum tentu tindakannya baik. Ya. Nah, jadi ini, maka sosialisasi ilmu-ilmu tentang menjaga kesehatan, menjaga diri harus terus kita berikan, harus terus kita edukasikan. Nah, dimulai dari kita sendiri, sosialisasikan di rumah, mulai kita sudah biasa untuk lifestyle yang bagus. Apa itu lifestyle? Gaya hidup yang bagus, ya. Seperti tadi kita sudah sebut bersama, ada
kepada siapa dan promosinya apa? Ya, untuk yang ke depan. Oke? Ya. Baik,